Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengajaran tentang Kristus dengan tema Kristus dalam perspektif nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah seri khotbah Natal Advent kedua yang pernah saya sampaikan tahun 2020 di Gereja Bethel 10 Bintang Fajar Ministry Palangkaraya. Baik, sebagai nas bacaan hari ini saya mengajak kita untuk membaca di Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Itu tadi ayat bacaan kita Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya awali dengan opening statement saya. Yudaisme dan Isalok Muslim mengklaim bahwa kata anak dalam nubuat Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ini bukan mengacu kepada Yesus. Jadi mereka mengatakan itu bukan mengacu kepada Yesus, tetapi semata-mata mengacu kepada Raja Hizkia. Namun Kristen mengklaim bahwa nubuat tersebut juga mengacu kepada Kristus. Mengapa? Karena gelar-gelar mesianik yang dikenakan kepadanya itu bersifat ilahi, melampaui seorang manusia biasa. Jadi Yudaisme dan Isalok Muslim mengklaim bahwa kata anak dalam nubuat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini bukan mengacu kepada Yesus, tetapi kepada Raja Hizkia. Tetapi Kristen mengklaim bahwa nubuat tersebut juga mengacu kepada Kristus. Nah, ada dua argumen yang diajukan untuk menolak bahwa nubuat ini mengacu kepada Yesus. Dua argumen yang diajukan untuk menolak bahwa nubuat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 itu mengacu kepada Yesus. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa frase Ibrani Yelet Yulat yang diterjemahkan dengan seorang anak telah lahir atau a child is born di ayat 5 membuktikan bahwa nubuat ini tidak mungkin menuju kepada Yesus. Karena Yesus lahir 700 tahun kemudian setelah nubuat tersebut. Argumen yang kedua, frase Ibrani Vayikra Siemo yang diterjemahkan dengan His name shall be called, namanya akan disebut, memberikan bukti lainnya kata mereka bahwa ayat ini tidak mungkin menunjuk kepada Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang memanggil Yesus dengan salah satu dari keempat nama-nama itu. Yaitu Pele Yoet, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Apiat, Bapa yang kekal, Sarus Shalom, penguasa atau raja kedamaian, atau Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Itu dalam terjemahan New International Version. Jadi mereka mengatakan begitu, tidak ada satupun dari nama-nama yang disebutkan itu digunakan kepada Yesus. Nah, bagaimana Kristen menanggapi hal itu dan membuktikan kebenaran klaimnya? Saya akan memberikan penjelasan, bagaimana Kristen menanggapi hal itu dan membuktikan kebenaran klaimnya. Jadi saya akan memberikan argumen-argumen saya. Nah, seluruh penjelasan saya berikut ini akan memberikan pembuktian bahwa ayat tersebut juga menubuatkan tentang Kristus. Yang pertama, Kristen tidak menyangkali, perhatikan baik-baik saya. Kristen tidak menyangkali bahwa kata Ibrani Yelet atau anak dalam nubuat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 itu ditujukan kepada Raja Hizkia. Sama sekali kita Kristen tidak menyangkali hal itu. Nah, dalam hal ini Kristen sepakat dengan Yudaisme dan juga Isalok Muslim bahwa kelepasan ajaib kota Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi itu di bawah pemerintahan Raja Hizkia yang mengakhiri serbuan dahsyat bangsa Asyur atas negeri itu, menjadi pengingat tentang kedaulatan Tuhan dan jaminan bahwa kota itu akhirnya dimuliakan. Nah, melalui Hizkia tahta kerajaan Daud mengalami semacam pemulihan. Jadi kekristenan tidak menyangkali bahwa kata Yelet dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6
yang diterjemahkan dengan anak itu ditujukan kepada Hizkia. Kristen tidak menyangkali hal itu. Sama pandangan itu dengan Yudaisme. Itu yang pertama. Namun yang kedua, disinilah perbedaannya. Yang kedua, Kristen juga meyakini bahwa secara teologis kata Yalet atau anak dalam Yesaya 9 ayat 5-6 tersebut itu menjadi bayangan atau melambangkan Mesias, sang Mesias di masa depan, di masa yang akan datang. Ketika nubuat Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5-6 itu disampaikan. Nah, ini yang disebut dengan wahyu progresif. Karena pernyataan itu kemudian dijelaskan di dalam perjanjian baru bahwa nubuat itu benar-benar melambangkan tentang Kristus. Digenapi secara harafiah kepada figur Raja Hizkia. Kemudian itu merupakan kebenaran teologis, merupakan nubuatan tentang kelahiran Kristus, sang Mesias. Jadi, sekali lagi, Yesaya pasal 9 ayat 5-6 tersebut menjadi bayangan atau lambang sang Mesias di masa depan, sebagaimana diperjelas oleh pernyataan Allah berikutnya dalam pewahyuan yang bersifat progresif dalam perjanjian baru. Nubuat itu digenapi di dalam Kristus. Dengan demikian, perhatikan saya, sifat nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5-6 ini dalam perspektif teologi Kristen bukanlah nubuat langsung atau khusus tentang Mesias. Hal ini disebabkan penggenapan yang bersifat bermakna ganda. Jadi ini bukan merupakan nubuat langsung tentang Mesias, tetapi merupakan sebuah nubuatan yang penggenapannya bersifat bermakna ganda. John Edgar Goldingay, seorang profesor perjanjian lama dan bahasa Ibrani di John's College, dan profesor emeritus perjanjian lama di Fuller Theological Seminary, California, dalam bukunya The Theology of the Books of Isaiah menjelaskan bahwa Yesaya 9 ayat 1-6 ini bukan hanya merupakan peristiwa kelahiran yang terjadi dan menunjukkan kepada Raja Hizkia, seperti saya jelaskan tadi di depan, tetapi juga menuju kepada peristiwa munculnya seorang raja di masa yang akan datang, di masa depan, ketika nubuat itu disampaikan oleh Yesaya. Jadi itu penjelasan dari Profesor John Edgar Goldingay, profesor perjanjian lama dan ahli dan bahasa Ibrani di John's College, dalam bukunya The Theology of the Book of Isaiah. Jadi nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5-6 dari perspektif iman Kristen haruslah dilihat dan dipahami berdasarkan pewahyuan Allah di dalam perjanjian baru. Karena perjanjian baru memiliki prioritas atas perjanjian lama. Bagi orang Kristen sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Charles C. Ryrie. Dia mengatakan demikian dalam bukunya Basic Theology. Seluruh kitab suci diinspirasikan dan bermanfaat. Tetapi perjanjian baru memiliki prioritas yang lebih besar sebagai sumber doktrin. Pernyataan perjanjian lama merupakan persiapan dan tidak lengkap. Sedangkan pernyataan perjanjian baru merupakan klimaks dan lengkap. Itu kata Profesor Ryrie. Jadi kita dapat melihat Yesaya pasal 9 ayat 5-6 dari perspektif iman Kristen harus dilihat dari dan dipahami berdasarkan pewahyuan Allah di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru jelas menyatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5-6 itu merupakan nubuatan pada yang digenapi di dalam Kristus. Dengan demikian dalam perspektif Kristen, nubuat Yesaya 9 ayat 5-6 ini secara teologis bersifat double reference, referensi ganda, yaitu sebuah nubuatan yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Yang satu bersifat presensia atau kekinian, sedangkan yang lainnya bersifat futuristik, atau di masa depan. Makna presensia digenapi oleh Raja Hizkia,
pada waktu nubuat itu disampaikan pada zamannya. Sedangkan mana futuristiknya digenapi oleh Kristus sebagai Mesias keturunan Daud yang lahir 700 tahun kemudian setelah zaman Raja Hizkia ketika nubuat itu disampaikan. Nubuat yang bersifat ganda tersebut digenapi secara historis literal dan digenapi secara historis figuratif. Sekali lagi, karena ini bersifat referensi yang bersifat ganda atau double reference, ya, di mana yang pertama digenapi secara historis literal oleh Raja Hizkia, dan yang kedua digenapi secara historis figuratif oleh Yesus Kristus. Penggenapan nubuat demikian disebut sensus plenior. Dalam istilah hermeneutik Kristen disebut sensus plenior. Jadi ini yang perlu saudara ketahui dan saudara pahami ketika kita membahas nubuat-nubuat khususnya di dalam Perjanjian Lama yang bersifat ganda. Apa itu sensus plenior? Profesor Raymond E. Brown, ya, dalam bukunya The Sensus Plenior of Scripture menjelaskan demikian. Sensus plenior adalah istilah yang dia populerkan, ya, oleh Profesor Raymond E. Brown. Ya. Nah, sensus plenior adalah frase Latin yang berarti pengertian yang lebih lengkap atau arti yang lebih lengkap. Ya. Profesor Raymond mendefinisikan sensus plenior sebagai berikut, yaitu makna tambahan yang lebih dalam itu yang dimaksudkan oleh Tuhan tetapi tidak secara jelas dimaksudkan oleh penulis manusia, yang terlihat dalam kata-kata dari teks Alkitabiah atau sekelompok teks atau bahkan seluruh kitab ketika dipelajari dalam terang wahyu atau pengembangan lebih lanjut dalam pengertian wahyu. Sebagai contoh, kutipan Yesaya 7 ayat 14 dalam Matius 1 ayat 23 adalah sensus plenior. Selain kita bicara dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5-6 tadi. Kutipan Yesaya 7 ayat 14 dikutip oleh Matius 1 ayat 23 itu bersifat sensus plenior. Menurut Profesor Douglas Stuart dan Profesor Gordon Duffy, ya, dalam buku mereka How to Read the Bible for All Its Words, menjelaskan bahwa sensus plenior berfungsi adalah fungsi inspirasi atau pengilhaman dan bukan fungsi iluminasi, bukan fungsi penerangan tetapi fungsi pengilhaman. Roh Kudus yang mengilhami seorang penulis Perjanjian Lama untuk menulis serangkaian kata atau bagian tertentu dapat juga mengilhami penulis Perjanjian Baru untuk mengabaikan pertimbangan yang biasa mengenai konteks, maksud gaya dan penyusunan kata serta membuktikan bahwa rangkaian kata atau bagian itu mempunyai makna ganda. Jadi sensus plenior tidak boleh diterapkan pada semua teks Alkitab, tetapi hanya pada teks-teks yang dinyatakan secara jelas sebagai sensus plenior di dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, sensus plenior dari Perjanjian Lama tidak boleh ditetapkan berdasarkan otoritas penerangan atau penafsiran pribadi, tetapi berdasarkan otoritas pengilhaman, otoritas pernyataan Perjanjian Baru yang dengan jelas merujuk ayat-ayat tertentu, nubuat-nubuat tertentu dalam Perjanjian Lama yang dikutip dalam Perjanjian Baru merujuk kepada sensus plenior. Ya. Jadi sensus plenior tidak boleh sembarangan. Para penafsir Alkitab masa kini atau para pengkhotbah seringkali menjelaskan Alkitab, ya, lalu membuat simbol-simbol di Alkitab sekehendak hatinya. Itu bukan sensus plenior. Itu adalah iluminasi, dan iluminasi itu tidak bisa berlaku bagi semua orang. Tapi pengilhaman, ya, itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada penulis kitab suci. Ya. Bahwa pengutipan Perjanjian Lama oleh para penulis Perjanjian Baru merupakan fungsi inspirasi atau pengilhaman dan bukan fungsi iluminasi juga dinyatakan oleh Profesor Charles C. Ryrie yang menjelaskan demikian dalam bukunya Basic Theology. Semua pemakaian Perjanjian Lama oleh para penulis Perjanjian Baru adalah di bawah pengilhaman ilahi dan karenanya dilakukan dengan benar dan otoritatif. Dan apa yang dilakukan oleh para penulis Alkitab tidak bisa salah. Ya, tidak bisa salah. Itu kalau iluminasi. Itu kalau pengilhaman, inspirasi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Ini pertanyaan pentingnya. Bagaimana kita tahu bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu adalah nubuat yang bermakna ganda atau double reference atau sensus plenior? Ini kan pertanyaan penting bagi kita. Karena di depan saya menjelaskan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah sensus plenior atau bermakna ganda, double reference. Tapi pertanyaan, bagaimana kita tahu? Saya punya setidaknya sedikitnya 3 alasan. Yang pertama, nubuat tentang kelahiran anak dari seorang dalam Yesaya 7:14 dinyatakan dengan jelas sebagai nubuat mesianik. Matius 1 ayat 22-23. Demikian juga di awal pelayanan Yesus Kristus di daerah Galilea, dalam Matius 4 ayat 13-16 dinyatakan oleh Matius sebagai realisasi dari nubuat mesianik. Di Yesaya 8 ayat 23-9 ayat 2. Nah, kita perlu memahami hal ini bahwa Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 adalah unit literer yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian ketika Yesaya mengutip pasal 9 ayat 5-6 tentu saja secara tidak langsung dinyatakan sebagai nubuat yang bermakna ganda. Kenapa? Karena di pasal 7 ayat 14 dan selanjutnya di pasal yang ke-8 ayat 23-9 ada nubuat-nubuat yang dikutip oleh Matius menunjuk kepada sensus plenior, menunjuk kepada penggenapan mesianik. Maka tidak dapat dibantah di pasal yang ke-9. Jelas mengatakan demikian. Karena Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 ini adalah satu kesatuan unit literal. Dengan demikian Yesaya pasal 9 ayat 5-6 tentu saja secara tidak langsung dinyatakan sebagai nubuat yang bermakna ganda, sensus plenior, di mana secara literal historis digenapi pada masa itu presensia dan secara literal figuratif digenapi di masa yang akan datang futuristik oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Lukas di bab pengilhaman ilahi menulis pesan Allah kepada perawan Maria melalui malaikat Gabriel demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Secara intertekstual, perhatikan saya. Secara intertekstual, Yesaya Lukas 1 ayat 31 sampai 33 ya, secara intertekstual ayat yang saya baca dalam Lukas 1 ayat 3 sampai 30 ayat 31 sampai 33 itu secara intertekstual Lukas 1 ayat 31 sampai 33 itu merujuk kepada Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 di mana Yesus sang Mesias itulah keturunan Raja Daud, yaitu raja yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dengan demikian berdasarkan studi intertekstual nubuat Yesaya pasal 5 ayat 6 digenapi oleh Kristus dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Karena ini bicara tentang keturunan Raja Daud yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Jelas, kita menghubungkan Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6 dengan apa yang disampaikan oleh Lukas, apa yang ditulis oleh Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Apa itu studi intertekstual atau kajian intertekstual? Kajian intertekstual merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu teks dengan menyadari ketergantungan teks itu dengan teks-teks lainnya. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh teks-teks lain yang diketahui atau dibaca oleh sang pengarang. Jadi dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks-teks yang lain yang ia ketahui atau yang telah ia baca sebelumnya. Pengaruh yang diberikan oleh teks-teks lain ini bisa dalam bentuk gagasan, bisa dalam bentuk ide, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Nah, dalam kaitannya dengan Alkitab, pendekatan intertekstual ini telah banyak digunakan oleh para ahli biblika dan hermeneutika. Karena semakin disadari bahwa kajian intertekstual yang menghubungkan teks Alkitab tertentu dengan teks lain sangat membantu untuk mendapatkan sebuah gambaran yang utuh tentang teks tersebut sehingga dapat memahami maknanya dengan lebih baik. Jadi pendekatan intertekstual ini berperan terutama untuk menemukan makna sesungguhnya saat membaca teks-teks Alkitab. Jadi dari sudut intertekstual, dari kajian intertekstual, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 merujuk kepada Lukas 1 ayat yang ke-31 sampai 32. Dan ini jelas bicara tentang Yesus sebagai Mesias.
Sekarang alasan yang ketiga, argumen yang ketiga. Selain itu, gelar Allah yang perkasa El Gibor dalam bentuk tunggal dalam Yesaya 9 ayat 5 paralel dengan sebutan Allah yang perkasa El Gibor dalam Yesaya 10 ayat 21. Di mana kata El Gibor tersebut merujuk kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel dalam Yesaya 10 ayat 20. Sebutan El Gibor dalam bentuk tunggal di Yesaya 10 ayat 21 jelas merujuk pada Tuhan, pada Yahweh yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan kita dapat melihat sebutan El Gibor bentuk tunggal ini di bagian lain sesuai dengan konteks jauh juga dikenakan untuk Yahweh. Ya. El Hagadol, Hagibor, Allah yang besar dan perkasa. Ulangan 10 ayat 17 dan Yeremia 32 ayat 18. Memang betul bahwa sebutan El kadangkala digunakan untuk Allah lain. Ulangan 3 ayat 24 dan Ulangan 32 ayat 12. Demikian juga dengan sebutan Gibor, di mana beberapa kali kata ini dipakai sebagai rujukan untuk binatang, misalnya Amsal 30 ayat 30, maupun manusia, misalnya Kejadian 10 ayat 9, 1 Samuel 14 ayat 52. Namun perhatikan saja, penggunaan kata itu sendiri ya merujuk kepada Allah yang benar ataukah merujuk kepada Allah lain ditentukan oleh konteksnya. Dan sekali lagi kata El Gibor dalam Yesaya 9 ayat 5 secara kontekstual merujuk pada Allah yang benar, yang ilahi atau Allah yang benar. Maka Yesaya pasal 9 ayat 5 jelas bukan hanya digenapi secara historis literal merujuk kepada Raja Hizkia, tetapi juga digenapi ya. Nubuat itu digenapi secara teologis ya kepada Yesus Kristus. Ya. Saudaraku, karena itu sangat penting untuk menafsir kata, frase, kalimat, dan ayat dalam suatu teks dengan terlebih dahulu mempertimbangkan konteks. Ini penting karena tanpa mempelajari konteks, maka pengertian kita terhadap kata, frase, kalimat, dan ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Khususnya jika ada kaitan pengertian yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Profesor Grant R. Osborne, Profesor Perjanjian Baru di Trinity Evangelical Divinity School, ya, dalam bukunya The Hermeneutical Spiral, ya, menjelaskan, memberikan sebuah pernyataan ringkas tentang pentingnya sebuah konteks. Demikian. Tahap pertama katanya dalam studi Alkitab yang serius adalah mempertimbangkan konteks yang lebih luas, di mana sebuah bagian ditemukan. Kecuali kita dapat memahami keseluruhannya sebelum mencoba membedah bagian-bagian, penafsiran akan gagal sejak awal. Pernyataan-pernyataan tidak memiliki arti jika terlepas dari konteks. Karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan siapa saja, termasuk para isalok dan orang-orang yang menyerang kekristenan, bahkan di antara orang-orang Kristen sendiri ada beberapa. Kalau mempelajari kitab penafsiran, perhatikan konteksnya. Apabila sebuah pernyataan itu keluar dari konteksnya, penafsiran itu keluar dari konteksnya, maka orang sudah gagal di dalam memahami Alkitab. Apabila menafsir Alkitab keluar dari konteksnya atau terlepas dari konteksnya. Karena pernyataan-pernyataan tidak memiliki arti jika terlepas dari konteksnya. Kalau keluar dari konteks akan jadi out of context, ya. Dan ini akan menjadi eisegesis, ya. Dengan demikian klaim dari mereka yang menolak tentang Mesias yang ilahi Kristus dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dengan menggunakan argumen studi kata leksikal bahwa kata El Gibor tersebut tidak selalu merujuk pada Allah di bagian lain jelas dibantah berdasarkan konteks penggunaan kata itu dalam Yesaya 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Akhirnya closing statement saya, nubuat tentang kelahiran seorang anak yang akan menyelamatkan Yehuda dalam Yesaya 7 ayat 14 sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Jelas sekali bahwa Matius menafsirkan kelahiran dari anak darah Maria sebagai realisasi historik figuratif dari Yesaya 7 ayat 14. Awal pelayanan Yesus Kristus di daerah Galilea dalam Matius 4 ayat 13 sampai 16 dinyatakan oleh Matius sebagai realisasi dari nubuat mesianik di Yesaya 4 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 2. Demikian juga dengan Yesaya 9 ayat 5 sebagai satu kesatuan unit literal dari Yesaya 7 ayat 14 juga telah digenapi di dalam Kristus.
Namun sebagai tambahan, karena Yesaya 9 ayat 5 ini berbicara tentang momen kelahiran, bukan penasbisan seorang raja, maka terkait dengan makna penggenapan mesianiknya, Yesaya pasal 9 ayat 5 telah digenapi secara historik spiritual, tetapi belum digenapi secara penuh sampai dengan pada saat Raja Mesianik mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Shalom, memerintah secara fisik ketika ia datang kembali. Memerintah secara fisik ketika dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya, yaitu kerajaan Shalom, dan memerintah secara fisik ketika datang kembali untuk yang kedua kali dan menjadi raja atas seluruh bumi. Bandingkan di Yesaya 9 ayat 6 sampai 7, Mika 5 ayat 1, Zakaria 14 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Profesor Roy Bijak, ya, seorang guru besar hermeneutik dan eksposisi Alkitab di Dallas Theological Seminary, menjelaskan demikian di dalam bukunya Basic Bible Interpretation. Perjanjian Lama seringkali mencampur adukan kedua kedatangan Kristus dalam satu ayat. Contohnya adalah Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesus membaca dari pasal ini dalam sinagog di Nazaret, Lukas 4 ayat 16 sampai 21, dan berhenti di tengah ayat kedua setelah kata-kata untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia tidak melanjutkan dengan kata-kata dan hari pembalasan Allah kita. Jelas menerangkan kedatangan Tuhan ketika dia akan membalas musuh-musuhnya. Contoh lainnya adalah Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Bagian pertama dari Yesaya pasal 9, yaitu di ayat yang ke-6, menerangkan kelahiran Yesus. Tetapi bagian pertengahan dari ayat 6 sampai dengan ayat 7 menunjuk kepada kedatangannya yang kedua, dengan berbicara tentang pemerintah yang berada di bahunya dan kekuasaan di atas tahta Daud. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jadi itu merupakan penggenapan yang penuh dari nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5, 6 dan dilanjutkan dengan ayat 7 itu nanti pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa? Karena tadi Yesaya 9 ayat 5 adalah momen tentang kelahirannya, bukan penasbisan sebagai raja. Momen penasbisannya sebagai raja di dalam Yesaya pasal yang ke-6b dan yang ke-7. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.